Pemirsa, di luar sidang kepada awak media, dua saksi yang merupakan teman Jokowi saat menjalankan program KKN menyebut jika Joko Widodo atau Jokowi ini lebih dikenal dengan nama Jack. Rice Dwi Wijaya, salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan, mengungkapkan kesan saat menjalani KKN bersama Joko Widodo. Dirinya mengungkapkan jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo lebih akrab dipanggil Jack oleh rekan-rekannya saat menjalani KKN di desa Ketoyan. Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya, Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama Jacknya, bukan dari situ ya, sebelumnya ya. Belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu, Mas Ecot gitu, oh Jack, nah gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Era digital, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dorong santri pesantren Amanatul Ummah Mojokerto melek teknologi dan bijak bermedia. Usai bersilaturahmi dengan para kiai, Gibran menyapa para santri pondok pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Gibran sampaikan perhatiannya terhadap potensi besar generasi muda pesantren. Ia mengungkapkan rencananya untuk kembali berkunjung dengan membawa program penguatan kapasitas santri di bidang teknologi. Ngajinya pasti baik. Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang sengketa informasi publik terhadap dokumen ijazah Gibran Raka Buming Raka. Sidang ini meminta termohon yaitu Kemendikbuddasmen membuka sejumlah dokumen ijazah Gibran Raka Buming Raka. Persidangan hari ini meminta termohon Kemendikbuddasmen untuk membuka sejumlah dokumen Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Alamsyah Saragi menjadi ahli yang didatangkan Majelis Komisi Informasi Pusat. Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan untuk membuka sejumlah dokumen termasuk ijazah Joko Widodo. Sementara itu terkait ijazah Jokowi, KPU tidak akan mengajukan banding dan setuju untuk membuka 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi yang sebelumnya ditutup. Kemarin saya dihubungin pihak KPU menyatakan mereka memutuskan untuk tidak melakukan banding terhadap putusan Komisi Informasi Pusat nomor 74 kemarin yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan permohonan saya, yaitu membuka 9 item yang disembunyikan mereka, ya. Ini kan ada disembunyikan mereka 9 item. Nah, jadi waktu itu ini saya peroleh di Oktober, bulan Oktober, lalu saya bersengketa untuk menyatakan agar KIP membuka ini semua. Dan alhamdulillahnya puji Tuhan ini dibuka semua sama KIP, 9 ini dibuka. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terhadap ijazah Jokowi ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menghadirkan 3 orang saksi dari pihak tergugat. Di mana 2 orang saksi merupakan teman Jokowi saat menjalani program KKN, sementara 1 orang saksi lain merupakan anak kepala desa di tempat Jokowi melakukan program KKN saat berkuliah. Sidang diwarnai hujan interupsi dari pengacara tergugat. Kuasa hukum tergugat memprotes keras pertanyaan dari pihak penggugat yang dinilai melenceng dari substansi materi sidang. Yang mulia, monitor keberatan. Ya, nadanya sudah menyudutkan kepada saksi ini. Etikanya gimana? Saya tidak melakukan. Silakan. Keras karena pertanyaan yang disampaikan tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar
Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Dinamika saja, kalau saya lebih mencubit itu kepanikan karena kita bisa melanjani saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan. Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan perang terhadap persoalan sampah yang dinilai sudah berada dalam kondisi mendesak. Prabowo juga meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah, BUMN, TNI, dan Polri turun tangan bersihkan sampah. Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan sampah yang berserakan di sejumlah wilayah. Hal itu disampaikan dalam sambutannya di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin lalu. Prabowo memerintahkan seluruh pejabat melakukan tugas tambahan membersihkan wilayahnya dari sampah. Dandim dan Rem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu. Korve tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian kerahkan korve. Terkait hal itu, personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara turun langsung membersihkan sejumlah lokasi. Yang pertama di sungai dan jembatan di Jalan Bayangkara, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Para personel menyasar sampah yang mengendap di sekitar aliran sungai yang berpotensi menyumbat aliran air. Sementara itu di kawasan pantai sekitar Taman Kota Gunung Sitoli, mereka juga melakukan pembersihan tumpukan sampah yang mengendap. Menurut Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka, kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian terhadap kebersihan, namun juga mewujudkan komitmen Brimob Polda Sumut dalam menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari pelayanan pada masyarakat. Aksi bersih-bersih juga digelar di Pelita Kota Tebing Tinggi. Aparat bergotong royong membersihkan parit, gorong-gorong, serta saluran air warga. Kemudian di kawasan Tapanuli Selatan, mereka membersihkan sampah di sekitar Pasar Sipirok dan area luar puskesmas. Melalui kegiatan ini, Satuan Brimob Polda Sumut berharap dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, pasca dikritik soal penanganan sampah oleh Presiden Prabowo, Koster memerintahkan Kadis LHK Provinsi Bali untuk bergerak cepat. Dirinya juga menilai kritikan Prabowo tersebut adalah bentuk perhatian Presiden terhadap Bali. Bali tahun bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Menanggapi kritikan Presiden Prabowo terkait masalah sampah di kawasan wisata Bali, Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan Kepala Dinas LHK Provinsi Bali segera menangani isu sampah. Pola penanganan dipercepat seperti sampah berbasis sumber, TPST, TPS 3R, serta pengolahan sampah sebagai sumber listrik. Koster juga menilai kritikan Prabowo bukanlah sentilan, namun bentuk perhatian Presiden terhadap Pulau Dewata. Kalau disebut sentilan kurang bagus. Ya, beliau mengingatkan soal sampah. Jadi kita harus serius ini, Pak Kadis lingkungan harus betul-betul ini tangani dengan serius sampah ini. Kawasan Pantai Kuta kerap dibanjiri sampah kiriman pada musim angin barat sejak Desember hingga Februari. Sekitar 8 ton sampah berhasil dikumpulkan petugas DLHK Badung setiap harinya. Gubernur Bali berencana membentuk Satgas Penanganan Sampah yang akan bekerja menangani sampah di kawasan wisata dan perkotaan. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.